Kunyuk, sekarang aku mau dengar, kamu mau bayar atau enggak? Kamu jangan main-main ya sama aku. Dulu katanya tiap hari mau bayar, sekarang udah 2 minggu kamu nggak setor. Maaf Bu Mina, sekarang tarikan sedang sepi Bu. Itu urusan kamu, goblok. Emangnya aku ini muterin duit pakai duit mbahmu? Kamu enak-enakan sama istrimu, kok malah aku yang rugi? Benar Bu, sudah 2 minggu ini sepi tarikan Bu. Sedangkan jumlah ojek semakin banyak Bu. Udah, gak usah banyak alasan. Atau kamu mau aku bikin malu di depan orang sekampung, atau kamu mau berhadapan dengan anak buahku. Lu! Lu mau bayar kagak? Jangan bikin repot urusan Bu Mina. Ngerti gak lu? Iya Bu, nanti saya bayar Bu. Aku nggak mau dengar nanti. Aku mau dengar kapan kamu mau bayar. Hari Senin Bu. Awas kamu kalau nggak bayar. Allah, Pak, jangan suami saya. Pusing aku pusing. Lama-lama kalau kayak gini aku bisa bangkrut. Bu, makanya aku bilang kamu berhenti berbisnis. Bapak ini gimana sih? Orang mau bisnis kok malah dilarang. Ya semua orang berbisnis itu kan cari sehat. Kamu pulang dari bisnis marah-marah terus. Gimana aku nggak kesel, Pak? Bayar anak buah tapi kerjanya nggak ada yang becus semuanya. Kalau begitu berhenti membungakan uang, Bu. Cari bisnis yang halal. Biar sedikit tapi halal. Halal. Pak, kalau Bapak nggak mau makan dari uang jerih payahku, pergi sana kerja. Kamu ini setiap kali diajak ngomong, kok jawabannya kenceng terus. Ingat tuh Bu, darah tinggi kamu. Makanya Bapak jangan bikin darah tinggi kuman. Aku mau cari udara segar. Mumpung Minah nggak ada. Mau kemana kamu? Kamu ini bandel ya? Dibilangin jangan kemana-mana, di rumah aja. Aku mau makan. Baru dikasih makan, mau minta makan lagi? Mau makan angin. Aku bosan di dalam kamar terus. Aku mau keluar. Kamu ini udah tua ya, jangan cerewet. Udah mau mati juga. Ayo masuk. Bikin pusing kepala orang aja. Masuk. Cepat masuk. Ih, masuk. Laki-laki tua. Enak-enakan kamu di masjid. Tuh orang tua tuh bikin repot. Diurusin salah, nggak diurusin salah. Masya Allah, Bu. Setiap hari kamu ribut-ribut terus masalah ibu. Sudah seharusnya kamu merawat dia. Dulu waktu kamu kecil, ibu yang merawat kamu. Sekarang ibu sudah tua. Kamu yang harus merawat dia. Aku nggak butuh ceramahmu. Jangan sok bener deh. Aku tuh pusing tuh orang tua mau diapain. Bu, kalau begitu tidak perlu kamu kurung. Tidak perlu dijagain biar kamu tidak repot. Masa orang tua seperti itu kamu kurung di kamar yang sempit? Tidak sehat, Bu. Kasihan ibu. Pak, kamu tuh nggak usah mikirin perasaan ibu. Aku tuh nggak mau dia keluar-keluar. Kalau dia keluar, dia pasti bikin malu kita. Persis gembel. Ya sudah. Suruh orang lain saja yang jagain. Suruh Darmi. Kamu tidak perlu repot-repot jagain ibu. Kamu harus sabar kalau jaga orang tua. Kalau tidak sabar, malah bikin dosa, Bu. Si Darmi yang kamu suruh ngerawat. Biar dia ngoceh ke orang-orang kalau di rumah kita ada orang tua yang hampir sekarat dan kita kurung. Begitu. Malu, Pak, malu. Kok sampai orang lain tahu tentang orang tua itu? Masa Bu Sanusi yang kaya dan terhormat punya orang tua seperti itu? Kok aku serba salah ya? Dibilangin saya buat keluar juga. Sini kamu, Pak, tolongin, Pak. Pak, seret dia, Pak. Tolongin. Oh, biarkan dia di luar. Aku udah tega. Dasar goblok kamu jadi orang. Bantuin. Ayo, Pak, bantuin, Pak. Kamu ini ya, tak racun dokter rasa kamu. Sini. Astagfirullahaladzim, Bu. Dia kan ibu kamu. Kamu jangan kasar sama dia. Diam.
Dia ini bukan ibuku, ibu angkatku. Dasar kamu goblok. Sini, sini, sini kamu. Sini. Masuk situ, masuk. Masuk. Dibilangin jangan keluar-keluar, masih aja tetap keluar. Kamu nggak betah di kamar ini. Ngapain kamu keluar-keluar lagi? Udah nggak ada yang mengurusin kamu, tahu? Aku memang sudah tidak berguna. Aku memang sudah tua, Nak. Jangan panggil aku nak. Aku ini bukan anak kamu. Saya bisa cepat mati kalau kau kurang dalam kamar begini. Aku ini masih waras. Kenapa kamu ngurung aku di dalam kamar begini? Sekarang kamu merasa waras. Tapi kalau pikunmu kumat, kamu udah jadi orang gila. Malu-maluin. Udah, pokoknya sekarang kamu nggak boleh kemana-mana. Dan jangan pernah tinggalkan kamar ini. Ngerti? Kamu memang ingin aku cepat mati ya? Lebih cepat kamu mati, lebih bagus. Apa kamu sudah pikirkan akibat dari perlakuan kamu terhadap ibu? Ngapain sih kamu nanya kayak gitu sih, Pak? Aku cuma kasihan saja terhadap ibu. Sedangkan kamu itu, aku tidak tega melihatnya. Loh, aku kurang baik apa lagi sih, Pak? Dia udah aku kasih makan, dia nggak aku buang ke jalan, dia aku kasih tempat tidur di belakang untuk tidur. Kurang baik apa lagi sih? Iya kan memang sudah seharusnya begitu kan, Bu. Tapi tindakan kamu yang tidak hormat itu, bagaimana kalau ditanya sama tetangga-tetangga coba? Alah, tetangga-tetangga nggak bakalan tahu kalau bukan kamu yang ngomong. Apa kamu tidak takut durhaka terhadap ibu? Nggak bakalan tetangga, kalau gue sama kau sendiri. Astagfirullah. Aku mimpi lagi. Mimpi yang sama. Oh. Aku mimpi lagi. Mimpi yang sama. Ya. Kamu itu kebanyakan tidur. Jam segini udah tidur. Aku merasa ada firasat buruk dari mimpiku, Bu. Kamu ini gimana sih? Katanya sholat, tapi percaya sama mimpi. Aku aja yang nggak pernah sholat, nggak pernah percaya sama mimpi. Kamu itu kebanyakan tidur. Tapi bisa juga ini peringatan dari Allah, Bu. Peringatan apa? Agar kita menyedekahkan sedikit harta kita kepada fakir miskin. Dan berhenti membungakan uang. Jangan pernah berpikir seperti itu. Berpikir kalau selama ini kita sudah nolongin orang.
Jadi wajar dong kalau kita dapat imbalan. Aku tidak mengerti jalan pikiran kamu. Aku hanya khawatir. Aku hanya khawatir musibah akan menimpa keluarga kita, Bu. Halo? Ya, betul. Apa? Baik, saya segera ke sana. Iya. Ada apa sih, Pak? Cahyo. Kecelakaan. Kamu kenapa, nak? Hah? Suster, bagaimana dengan anak saya? Anak Bapak tidak apa-apa. Cuma luka dalam aja sedikit. Ya, usahakan banyak istirahat aja, Pak. Permisi. Malam, Pak. Makanya, kamu tuh kalau dibilangin orang tua itu nurut. Jangan ngelawan. Sekarang lihat nih akibatnya. Kan kita repot semuanya. Mana harus bayar lagi rumah sakitnya? Mana sih kamu? Ya udahlah Bu, kalau emang harus bayar ya bayar aja. Gak usah dibahas, nggak ada gunanya. Allah akan meminta paksa harta kita, Pak Sanusi. Apabila harta itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Sebab di dalam semua harta yang kita peroleh, ada hak orang miskin. Ini akibatnya kita tidak pernah sedekah, Bu. Pak, kamu tuh nggak usah ngomong sembarangan ya. Kalau kecelakaan, ya kecelakaan aja. Mana bisa sih dihubungin sama sedekah? Setiap rezeki yang kita dapatkan akan menjadi berkah apabila kita cari dengan halal. Dan hak orang lain kita kasih. Nggak ada aturan yang seperti itu. Kalau kita bekerja keras, kita berhak dong menikmati hasilnya. Dan nggak ada hak orang lain di setiap rezeki kita, Pak. Ya udahlah Bu, Pak, jangan ribut sendiri. Hari bukannya makin bagus, kok malah makin kacau. Dasar edan. Sampean tuh omong apa tuh, Pak? Sudah, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Gak usah neko-neko. Percuma marah-marah. Nggak ada gunanya. Wong aku ini sudah 3 minggu, gajiku nggak dibayar. Tapi aku butuh duit loh, Yuk. Butuh duit. Anak istriku belum makan. Masa mesti ngutang sana-sini? Ya, memang sudah begitu majikan kita sekarang. Gimana? Sekarang susah. Dulu waktu Bu Simin sehat gak pernah begini kan? Tapi sekarang tenaga kita diperas, gaji dipersulit. Kadang-kadang aku merasa kasihan sama Bu Siminem. Sekarang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu orang. Mau kemana, Bu? Udah, nggak usah banyak tanya. Semuanya aku yang mengatur di sini. Jadi kamu nggak usah banyak protes. Kamu urus aja si Cahyo di rumah sakit. Dan jagain juga tuh ibu supaya jangan keluar. Si Darmi juga. Bu, Ada apa lagi sih? saya kan cuma nanya. Ibu mau kemana? Loh, kok pertanyaanmu kayak orang tolol? Ya, aku ini mau pergi untuk urusan bisnis. Mau kasih makan kamu dan anak-anakmu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya kan cuma nanya baik-baik. Kok ibu jawabnya menyakitkan hati? Terus, aku harus jawab gimana? Aku harus bilang sama kamu kalau aku mau pergi sama si A, si B, si C. Lo itu janji-janji melulu. Hari ini bisa bayar nggak? Lo bisa bayar nggak? Hari ini saya belum bisa bayar. Tolong beri saya waktu, Nyonya. Maaf, maaf. Ditunggu-tunggu nggak bayar-bayar. Kesabaranku itu ada batasnya, tahu? Saya
Ampun. Ibu. Apa ini? Apa ini? Dengar ya, aku kasih waktu 3 hari. Kalau kamu nggak bisa melunasi utangmu, maka rumah ini akan menjadi milikku. Ngerti? Tolong saya. Ah, apa lihat? Pegang. Dewa! Pergi! Assalamualaikum. Aduh, ada apa ini ibu-ibu? Ada apa ini bu? Kenapa? Ini Pak Ustadz, Bu Mina sama anak buahnya datang lagi dengan kasar ke Bu Iem. Subhanallah bu, jangan dulu suudon. Ibu jangan berprasangka buruk dulu. Belum tentu Bu Mina sejahat ini. Benar, Pak. Mereka tadi datang ke sini. Mereka berbuat sangat kejam dan kasar. Astagfirullahaladzim. Kalau memang betul begitu, kita wajib mengingatkannya. Kita sesama muslim harus bisa mengingatkan dia untuk kembali ke jalan Allah. Pak Ustadz aja dia ngasih tahu, Pak. Soalnya sama kita nggak mempan, Pak. Iya benar Pak, Dasar yang Pak, dasar yang terlalu kejam. Insya Allah saya akan ketemu Bu Mina. Aduh, mati aku. Nyonya tahu aku keluar rumah. Ngapain sih kamu di sini? Masuk cepat. Saya beli pisang. Naik cepat. Cepat. Bandel dibilangin, naik! Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kalau aku bilang tidak boleh keluar, jangan keluar. Maafnya, saya cuma beli pisang karena Bu Sumina minta pisangnya. Kamu belikan pisang untuk orang tua itu, kasih dia makan apa adanya. Maafnya, maaf. Siapa yang suruh kamu keluar? Aku, Bu. Tadi Nenek minta pisang. Kasihan kan, cuma minta pisang aja masa nggak kita kasih? Foni, dengar ya, semua peraturan yang ada di rumah ini ibu yang bikin. Dan kamu sebagai anak ibu, kamu harus menuruti semua peraturan rumah ini. Tahu? Iya, Bu. Tapi aku kasihan sama Nenek. Nenek kan cuma minta pisang. Alah, ngapain kamu kasihan sama perempuan tua kayak gitu? Itu urusan ibu. Dan kamu jangan coba-coba merubah peraturan rumah ini. Ngerti? Dengar ya, ini peringatanku yang terakhir. Kalau kamu sampai berani lagi keluar rumah, kamu akan tahu apa akibatnya. Iyanya, iya. Nih, makan. Gak usah manja kamu ya. Minta pisang segala. Biasanya sama aku kamu nggak berani minta macam-macam. Sama si Darmi kok malah manja kamu. Tak racuni kamu ya. Bu, Nenek kan sakit, Bu. Kenapa sih Ibu nggak punya rasa belas kasihan? Heh, Foni, kamu gak usah sok ngajarin ibu ya. Urus aja diri kamu sendiri. Jangan campuri urusan ibu. Aku dengar suara ibu kamu. Udah biarin aja. Ada si Darmi kan yang ngurusin. Ibu kenapa? Ibu! Ibu kenapa, Bu? Bu! Jahat kamu, Mina! Iya. Jangan digaruk, nanti berdarah semua. Udah diamin aja, Pak. Ntar kalau capek juga dia diam sendiri kok. Kurang ajar Mina kamu ya! Cepat ambil bedak. Cepat supaya dia nggak garuk-garuk ini nanti berdarah semua. Nih, ikat aja tuh tangannya, sumpel mulutnya, Pak.
Kurang ajar kamu, Mina. Anak durhaka kamu, Mina. Pasti kamu. Udah, sumpah aja mulutnya. Tolong, Pak. Tolong! Berisik lah! Ibu! Ayo, siapa tahu mereka. Salah kamu berurusan sama anak buahnya Bu Mina. Kenapa? Jangan. Ayo kita masuk. Kita ini warga kampung, jangan. Pak Bromo aja yang ikut bertahun-tahun sama ibu, nggak berani, apalagi kita. Kamu mau urusan sama anak buahnya? Betul begitu, Pak? Lah iya, wong saya ini tidak boleh masuk ke dalam rumah, deh. Lu kok bisa begitu, Pak? Saya tidak percaya, tanya saja sama Yudila. Betul, wong kita semua ndak boleh masuk ke dalam. Udah cepat! Mau pindah ke dalam, Bu ya? Hah? Mau tidur di dalam ya? Di sini dingin ya? Hah? Tolong lagi. Kita nggak usah berurusan lah sama anak buahnya. Udah deh. Ada apa, Bro? Non, tadi ada yang teriak minta tolong dari dalam rumah. Iya, Mbak, Sepertinya dari tadi. si Darmi itu minta tolong, Non. Cepat lihat, Non. Nggak berani masuk, Non. Takut sama ibu. Kita masuk aja. Ya buat ikutin kata saya ya, Bu ya. Asyhadulillah, ilaha illallah. Bagus! Mulai sekarang sudah selesai urusanku sama si wanita tua gila ini. Dan sekarang semua harta ini menjadi milikku, Pak. Semuanya. Terlaluan kamu, Bu. Ibu kamu baru saja meninggal, kamu sudah mikirin harta. Tapi memang itu kan kenyataannya. Kalau semua ini akan menjadi milikku sekarang. Jangan bengong semuanya. Urusin tuh mayat. Kalau bisa malam ini dikuburin. Bagus. Sudah gimana dong? Kita tunggu saja di sini. Tunggu aja, Pak. Nanti salah lagi. Saya nggak mau deh berurusan sama anak buahnya. Ada apa sih pada ngumpul di sini? Bu, tadi kan ada yang teriak minta tolong. Jadi kami mau nolong, Bu. Siapa yang minta tolong? Dasar goblok. Bubar! Bubar! Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kalian tahu kan, pembukuan hutang itu harus jelas. Tertulis hitam di atas putih. Dan saya nggak mau dengar ada orang yang pinjam uang saya tapi nggak mau bayar bunganya. Kok ini saya disuruh nagih Boning? Lawang Boning itu kan sudah meninggal, Bu. Ya itu kan memang tanggung jawabnya kamu. Tanggung jawab apa? Sopo sih mau bayarin utang orang yang sudah mati? Tagih ahli warisnya dong, 2 juta rupiah ditambah bunga 3 tahun. Sudah sih, Bu, sudah. Mereka nggak tahu menahu soal utang ini. Kalau begitu kita sita saja tanahnya. Ya ora bisa. Uang tanah itu milik Pak Carik. Pak Carik yang punya surat tanah yang sah. Loh, surat tanah ini apa? Itu aspal. Asli tapi palsu, jarene Pak Lurah. Kalau begitu kamu yang harus tanggung jawab karena kamu sudah bawa Boning untuk pinjam uang sama saya. Siapa saja yang bawa orang untuk pinjam uang sama saya berarti dia yang jadi jaminannya, ngerti? Tapi kan Ibu sendiri yang menyetujui, toh? Ya tapi kan kamu yang menjamin kalau uang yang dipinjam Boning itu akan kembali kan? Saya kan cuma disuruh cari orang yang mau hutang sama Ibu. Semua keputusan tangan Ibu. Jadi, Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ikut bertanggung jawab. dari mana saya bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Uang gaji yang saya terima dari Ibu aja
Sering sampai 2 bulan terlambat bayar. Jual tanah dan rumahmu. Kalau perlu, istrimu sekalian. Ibu jangan ngomong sembarangan ya. Saya juga bisa bertindak kasar. Oh, jadi kamu mau main kasar sama saya? Saya tidak terima dihina seperti itu. Hei! Jangan main kasar. Sebab Ibu Mina ini perempuan. Kalau mau main kasar sama saya saja. Saya tidak terima seperti ini. Diam kamu! Lepaskan! Saya tidak terima dihina seperti ini. Lepaskan! Aku bukan maling! Diam gue! Gue yang edan! Bukan maling! Diam gue! Gue! Ada apa, Bu? Udah di situ aja. Maaf ya semuanya, ada masalah sedikit. Silakan diteruskan ngajinya. Silakan. Diteruskan. Maaf. Setan alas! Dasar keparat! Mulai sekarang, kamu nggak perlu bekerja sama aku lagi. Dan jangan pernah menginjak rumah aku lagi. Ngerti? Buat apa jadi budak lintah darat? Aku orang sudi. Kalian pasti dapat balasan dari Gusti Allah. Mampus gue! Kamu minta dipukul lagi kamu ya? Udah. Tahan. Pergi sana. Orang tua malu-malu. Pak Ustadz, saya mau minta maaf atas kejadian tadi malam di rumah saya. Nggak apa-apa, Pak Sanusi. Pak Sanusi, saya tahu bahwa semua orang harus mencari rezeki. Tapi carilah rezeki yang halal. Jangan semata-mata mencari kekayaan. Tapi carilah yang berkah. Dan keluarkan zakat dari harta kita. Dan jangan biarkan kalau terjadi kezoliman di rumah kita. Dan jangan biarkan kalau istri berbuat salah. Assalamualaikum. Ini akibatnya kalau nggak nurut sama orang tua. Sekarang kan ibu yang jadi repot harus bayar biaya rumah sakit kamu. Bu, sudahlah Bu. Anak baru pulang dari rumah sakit kok dimarahi. Sudah. Kamu itu taunya manjain anak terus. Lihat tuh anak kamu jadi berani kayak gitu. Kamu itu emang yang bayar rumah sakit apa? Aku yang bayar. Ngomong aja kamu. Bu, tolong. Aku ini baru pulang, Bu. Ini semua tuh kecelakaan. Lagian, toh aku ditabrak. Bukannya ini semua gara-gara ulah aku, Bu. Terus, kenapa kamu nggak minta biaya berobat sama orang yang nabrak kamu itu? Hah? Udahlah Bu, dibahas juga nggak ada gunanya. Semuanya kan udah terjadi. Ibu mau ngecas harian pun, duit ibu nggak bakal dibalikin sama pihak rumah sakit. Alah, anak sama bapak sama aja. Cuma jadi beban. Dek, jangan ninggalin abang ya. Bentar lagi, Mbok pulang kok bawa obat. Maaf Bu, dari pagi belum makan, minta sedekahnya. Pak, nggak lihat apa orang lagi sibuk? Lihat nih Modila, walaupun udah tua tetap kerja. Apalagi dia perempuan. Kamu kan laki-laki, nggak malu apa jadi pengemis? Pergi! Astagfirullahaladzim. Orang kaya kok kikir amat. Mbok, ngapain sih kamu lilit pengemis? Mau jadi pengemis juga? Sana bantuin Darmi di belakang. Saya kan kerjanya setengah hari, Bu. Saya mau pulang. Cucu saya sakit. Mbok ini mau kerja atau main-main sih? Pikirannya pulang terus. Sana bantuin
Ini duitnya. Ntar kalau ada yang meninggal, abang main sama siapa dong? Sama cepet abang aja. Abang nggak mau, abang masih kepengen main sama adek. Ya ampun, Dek, kenapa Dek? Dek, tunggu bentar ya. Tunggu bentar ya. Adek, tunggu bentar ya. Aduh, kok tambah panas. Istirahat, Mbok. Mbok Dila kan sudah kerja dari pagi ya. Heh, Darmi. Kurang ajar kamu ya. Nyuruh-nyuruh orang istirahat. Pembantu sok jadi juragan kamu. Maafnya, maaf. Maaf. Tak tempelin botol rasa kamu. Udah jam segini kok baru dapat uang segini sih. Mestinya kamu bersyukur, Bu. Namanya juga dagang. Pak, nggak usah ngajarin aku ya. Aku yang paling tahu seharusnya kita dapat berapa duit kalau udah siang begini. Jagain di toko, aku mau pergi. Pak Wel. Ada apa lagi sih? Maaf Bu, saya mau minta gaji saya yang minggu lalu Bu. Heh, Mbok Dila, saya kan udah bilang kalau mau minta gaji itu jangan mendadak, ngomong dulu 3 hari sebelumnya. Kan saya sudah bilang kemarin sama Ibu, saya butuh buat cucu saya berobat. Itu kan urusan kamu, ngapain kamu ngomong sama saya? Bah! Tini, harus cepat-cepat dibawa ke dokter, Bah! Ya Allah, Ibu, saya tidak bohong kan, ini cucu saya. Saya benar-benar membutuhkan uang, Bu, untuk berobat. Dan kalau boleh juga saya mau pinjam uang 100 saja, Bu. Untuk cucu saya, Bu. Ya Allah, tolonglah, Bu. Apa? Mau minta gaji minggu lalu ditambah uang 100.000? Iya, Bu. Buat tambahan ke dokter. Iya, Bu. Kenapa nggak 1 juta aja sekalian? Nggak bisa. Asal kamu tahu ya, sebenarnya aku udah nggak mau memperkerjakan orang tua seperti kamu. Aku tuh butuh orang muda yang gesit, bukan orang tua yang udah mau mati kayak kamu. Tolonglah, Bu. Beri pinjaman sama saya, Bu. Tolong, Bu. Boleh. Tapi jaminannya surat tanah. Bu, masa kamu tegas? Pergi kamu. Ini urusan bisnisku. Pergi sana. Masa saya pinjam 100.000, jaminannya surat tanah. Kalau jaminannya kamu kasih surat tanah, maka aku akan bisa kasih kamu lebih. 5 juta. Dan bunganya 12% setiap bulannya. Gimana? Saya cuma perlu 100.000, Bu. Kalau 5 juta terlalu banyak. Ya udah, pergi kamu sana. Mbah, mau aja Mbah. Biar Tini cepet sembuh. Nanti bayarnya pakai apa? Heh, kok malah rapat di sini? Pergi sana. Keluar. Mbok, ini Mbok, uang tambahan untuk beli obat. Ya Allah. Terima kasih ya, Mbak. Heh, Fori, kamu
Kamu jangan sok dermawan ya. Apa kamu nggak tahu kalau pengeluaran yang ada di rumah ini harus pengetahuan ibu? Hah? Aku udah rundingan sama bapak kok, Bu. Berani-beraninya kamu ngasih uang untuk orang lain tanpa bilang dulu sama aku. Kamu ini maunya apa sih? Kamu udah nggak mau lagi tinggal sama aku. Kalau kamu udah nggak mau, pergi kamu sana. Kasihan sama dia, Bu. Kasihan. Orang miskin kayak gitu nggak perlu dikasihani. Nanti mereka jadi manja, malas kerja. Bagus. Hasil tagihan kalian hari ini sesuai dengan target. Dan besok kalian cari lagi penduduk yang membutuhkan uang. Tapi usahakan yang jaminannya rumah atau tanah. Jadi kalau mereka tidak bisa bayar, kan bisa kita sita. Kalian tidak boleh membenci ibu kalian. Bagaimanapun juga dia adalah ibu kalian. Yang melahirkan kalian. Tapi selama aku sakit aja di rumah sakit, ibu nggak pernah sekalipun ngebesuk aku. Ya kamu harus maklum. Ibu itu kan orang bisnis. Tapi ibu terlalu mementingkan materi dibandingin kita anak-anaknya, Pak. Kita punya ibu, tapi kayak nggak punya ibu. Ya kalian harus sabar. Bagaimanapun juga kalian adalah anak. Harus hormat dan sayang sama ibu. Si Iem, yang tempo hari janji membayar, ternyata dia nggak bisa. Tapi sudah kita usir. Dan sekarang rumah itu menjadi hak milik ibu. Betul itu? Betul, Bu. Saya sendiri tadi yang langsung datang ke rumah orang itu. Bagus. Kalau begini, tambah lama aku akan tambah kaya. Mbok, kelihatannya obatnya nggak manjur deh. Namanya juga obat warung. Kadang cocok, kadang enggak. Mbak, kelihatannya kita perlu bawa ke dokter nih. Gimana sih Mbok nggak punya duit? Oh ya, Mbok, gimana kalau pinjam juragan Mina aja? Surat ini asli atau tidak? Asli, Bu. Masa palsu? Bagaimana, Bu? Bisa? Kalau memang bisa, saya minta tolong diantarkan ke dokter sekalian. Diantar ke dokter pakai mobil saya. Iya, Bu. Malam-malam begini, tidak ada angkutan umum, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Nanti biar saya yang nganter. Makasih, Pak. Bisa, tapi mobil juga ada tarifnya. Bu, aku cuma mau menolong. Pak, diam deh. Gak usah berisik. Ini urusanku. Biar, Pak. Biar, Bu. Saya bersedia. Yang penting cucu saya sembuh, Bu. Bangun, Pini! Pini! Jangan tinggalin abang! Mbok! Mbok! Nggak usah pinjam duit, Mbok. Si Tini udah meninggal. Allah! Oh ya, kenapa kamu bawa kemari? Ya Allah! Innalillahi
Aduh, Tini. Kenapa kau jalan duluan? Maafkan Mbak Yando. Mbak tidak bisa mengobati kamu. Ya Allah, ya Rasulullah. Sudah. Kau malah nangis-nangis di sini. Orang mati kau dibawa ke sini. Bawa sial tahu. Bawa pergi sekarang. Astagfirullahaladzim. Bu, Monila itu sedang dapat musibah, Bu. Masa Ibu sama sekali nggak mau tahu keadaannya? Loh, cucunya dia yang mati, kenapa juga ibu yang harus repot? Bu, ibu nggak sepantasnya bilang kalau mayat itu pembawa sial. Bu, saya tidak jadi pinjammu. Saya kembalikanlah. Loh. Kok kamu malah ngebatalin perjanjian? Gak bisa dong. Kan ada aturan mainnya. Masa udah cap jempol nggak jadi? Gimana sih? Saya pinjam uang buat berobat cucu saya. Tidak bisa. Bawa sekarang juga cucu kamu yang udah mati tuh pergi dari sini. Kalau kamu nggak jadi pinjam, kamu harus bayar ganti ruginya 100.000 rupiah. Masa begitu, Bu? Kan uangnya saya tidak pakai, Bu. Udah diam. Cepat bawa sekarang cucu kamu tuh pergi dari rumahku. Cepat. Kenapa, Bu? Kamu sakit? Iya deh, Pak. Badanku nggak enak, kepalaku pusing. Kamu juga keterlaluan, Bu. Bodilah itu sekarang sedang kesusahan. Ya kamu harus menolong supaya harta kita ini berkah dan kamu sehat. Loh, memberi pinjaman sama orang itu bukannya menolong orang, Pak? Iya, tapi tidak perlu pakai bunga. Ya memang harus pakai bunga dong, Pak. Itu kan memang sudah peraturannya. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya malu dengan Ustadz Jailani. Dia terus-menerus menasihati saya agar harta kita ini dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang susah. Omongannya Ustadz Jailani Bapak dengar. Dia itu kan bisanya cuma kasih saran. Pak, aku ada ide. Gimana kalau kita berangkat haji? Jadi biar orang-orang seperti Ustadz Jailani itu nggak bisa lagi menasihati kita. Pergi haji? Iya, biar orang-orang lebih segan sama kita. Kamu keterlaluan. Masya Allah. Jadi Yudilah dipaksa untuk pinjam uang dengan jaminan surat-surat tanah itu. Ini keterlaluan. Dia itu memang setan. Itulah, Pak. Saya jadi bingung. Sebab saya harus mengembalikan dengan bunganya. Coba. Yudilah harus cepat mengembalikan pinjaman itu, yuk. Kalau enggak, bunganya semakin banyak. Dia harus dilawan, yuk. Kalau enggak, dia akan keenakan. Pak, jangan, Pak. Anak buahnya Juragan Mina itu banyak dan mereka itu sangat kejar. Jangan, Pak. Mohon. Aku orang takut, yuk. Dia harus bayar semua perbuatannya. Dia sudah bikin sakit hati aku. Lah, aku sudah kerja puluhan tahun sejak ibunya masih ada, malah dipecat begitu saja. Dan sekarang sama Yudilah dia tega mau mencekik leher Yudilah. Aku bikin perhitungan, yuk. Pak Prabu! Pak! Bu, saya mau nagih hutang. Sekarang. Soal surat-surat naik haji sudah beres. Ibu tinggal transfer uangnya ke bank. Ya udah, terima kasih. Soal utang Mbak Dila, gimana? Harus saya tagih sekarang? Nggak usah kita tagih sekarang. Biarin aja utang dia sampai menumpuk dan dia nggak bisa bayar, terus kita sita tanahnya. Sudah tahan saja, enggak apa-apa. Pak,
Bapak pergi ke bank sekarang. Bayar ongkos naik haji. Kok malah bengong? Semuanya sudah diurus sama si Guntar. Bapak tinggal setor uangnya. Bu, kamu mau naik haji dengan uang hasil riba? Apa bedanya uang haram atau enggak? Emangnya petugas hajinya tahu? Ibu itu aneh ya. Ibu tukang membungakan uang kok mau pergi haji. Percuma, Bu. Itu akan sia-sia. Heh, Cahyo, kamu jangan sok tahu ya. Sia-sia. Yang penting kan ibu udah pergi haji. Mau diterima atau enggak, itu urusannya nanti. Bu, kita belum siap untuk naik haji. Belum. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Doa-doanya, sholatnya, dan lain-lain itu masih banyak lagi. Sudahlah Pak. Yang pergi haji itu kan orangnya banyak, ada jutaan. Ya kita tinggal ngikut aja. Dan kalau kita udah pergi haji, nama kita di masyarakat ini bersih. Dan dosa-dosa kita akan segera hilang. Katanya, setiap orang yang pergi haji bakal mendapat balasan sesuai dengan kelakuannya, Bu. Di sana ada yang kesasar nggak bisa pulang, sakit-sakitan terus, malah ditendangi sama orang-orang. Ibu nggak takut itu? Ibu nggak percaya sama yang begituan. Tahyul. Mina, Sanusi, ayo keluar! Mana tukang pukul kalian? Kamu, Sanusi! Hei! Bayar pesangon dan gaji bulan ini, ayo! Mana tukang pukul kalian? Aduh! Panggil si Dikin. Dikin, panggil Dikin. Mau panggil kemana? Masa kita harus nunggu si Dikin? Oh iya, si Dikin lagi nagih uang. Aduh Pak, kita harus gimana ini Pak? Kamu juga sih, mecat orang sembarangan. Sanusi, Mina, bayar pesangon dan gaji bulan ini, ayo! Ajar, dia yang harus bayar kita. Udahlah, kasih aja. Itu emang haknya Pak Bromo. Enak aja. Udah salah kok malah minta pesangon. Emangnya dia nggak ada kontrak kerja apa sama kita? Bu, dia nggak ada, Bu. Aku lapor polisi. Aku lapor polisi. Orang sampai polisi. Cuma urusan gaji satu orang saja mesti telepon polisi. Lepasin. Jangan terlalu banyak gerak kamu. Nanti golok ini bicara. Pak Bromo, jangan main kasar seperti itu. Bapak mau minta berapa? Jangan bodoh, Pak. Kamu mau lehermu putus ya? Kamu harus nurut sama suami kamu. Pak Sanusi, saya sudah 20 tahun kerja di sini. Sejak mendiang Ibu Sumile masih ada. Pak Bromo mau minta pesangon berapa? 10 juta. 10 juta? Ya. Diam kamu. Pak, jangan, Pak. Lehermu mau putus apa? Tidak, Pak. Cukup toh? Oke. Dasar goblok. Kenapa dikasih uangnya, Pak? Abang! Abang, tolong, Pak! Sudah! Pak, tolongin pasnya dirampok, Pak! Pak! Kenapa sih kalian diam aja? Ngapain? Orang nganter ini pelit. Orang pelit ini. Dasar pelit. Bu, udahlah. Itu emang haknya Pak Bromo. Enak aja. Aku akan rebut kembali uang aku. Bisa brengsek tuh orang. Bu, saya jadi ke bank buat store uang ongkos. Bawalah! Setor apaan? Perjalanan haji itu bukanlah perjalanan yang biasa, tapi sebuah perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, mereka yang ingin menjalankan ibadah haji wajib untuk meninggalkan segala pekerjaan dan perbuatan yang dilarang Allah. Ya Allah, ampunkan perbuatan istriku dan maafkan aku. Ampunilah dosa-dosaku karena aku tidak bisa menjadi tauladan dalam rumah tanggaku. Tinggalkan omong kotor, tinggalkan bergunjing dan menyakiti orang, tinggalkan juga berjudi dan riba. Maaf Pak Ustadz, ada yang bilang orang yang pergi naik haji itu semua dosa-dosanya pasti diampuni. Apa itu betul Pak Ustadz?
tidak serta-merta begitu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selain kita harus ikhlas, duit yang dipakai juga harus halal. Dan tidak cuma itu, sepulangnya dari haji nanti, dia tidak boleh lagi berbuat dosa. Apalagi dosa yang membuat orang terlantar. Motor baru, Be? Lumayan. Sekarang kan aku jadi tukang ojek. Udah nganggur. Oke juga sih. Siapa pesangon, Be? Ya, begitu dah. Kamu ini gimana sih? Ustadz brengsek. Sindir sana, sindir sini. Kenapa dia yang harus kamu panggil? Kan masih banyak ustadz lain. Ibu kan tahu di daerah sini Ustadz Jelani itu yang paling bagus, Bu. Apalagi masalah haji. Beliau sangat berpengalaman. Ahlinya, Bu. Nggak perlu yang ahli. Mendingan kamu cari ustadz yang bisa ngelucu, yang bisa bikin kita ketawa. Bu, ibadah haji itu kan ibadah yang sakral. Jadi semuanya harus dilakukan secara khusyuk. Termasuk persiapan berangkatnya. Jadi menurut aku, Ustadz Jelani itu pas banget, Bu. Isi ceramah-ceramah beliau sangat bagus dan berbobot. Heh, nggak penting isinya, yang penting lucunya. Yang bisa menghibur orang dan bisa membuat orang senang. Tahu? Astagfirullahaladzim. Bu, sadar, Bu. Ibu harus memperbaiki niat ibu berhaji. Alah, kamu nggak usah ngajarin ibu deh. Halo? Halo? Ya, Bu. Saya sudah lihat foto polisi. Dia memakai motor barunya. Gimana, Bu? Saya rebut sekarang? Cuma resikonya, saya pasti berantem, Bu. Kamu awasi terus. Nanti Dikin aku suruh ke sana. Jangan sampai lepas ya. Ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan sekarang. Iya, siap, Bu. Pertama, suruh ustadz yang lagi ceramah itu berhenti mengoceh. Aku nggak mau dengar. Nggak bisa, Bu. Mereka kelihatannya lagi serius. Pokoknya harus pisah. Aku nggak mau dengar ocehan ustadz itu. Bilang sama dia kalau Bu Minah lagi pusing mau istirahat. Dan kedua, kamu pergi temui Guntar di pangkalan ojek dan ambil uang pesangon yang aku berikan kepada Pak Bromo. Baik, Bu. Baik, Bu. Maaf, Pak Ustadz. Ada yang mau saya sampaikan. Bu Minah bilang ceramahnya untuk hari ini cukup, Pak Ustadz. Loh, kenapa begitu, Mas Dikin? Ceramah ini kan yang meminta Bu Minah. Bu Minah tiba-tiba sakit kepalanya dan dia udah nggak mau dengar berisik-berisik lagi, Pak. Tolong ya, Pak. Baiklah, para hadirin. Oleh karena waktunya sudah larut malam, maka ceramah ini diakhiri sampai sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Dikin apa, Pak Ustadz? Ceramah kok pakai di stop segala? Dilarang sama Bu Minah. Masa ceramah begini aja dilarang? Ini kan bukan hanya buat dia, Pak Ustadz, tapi untuk kita semua. Pak, sabar Pak, sabar ya. Gak bisa, Pak Ustadz. Kalau Bu Minah nggak mau dengar ceramah Pak Ustadz, undang saja penyanyi dangdut. Kalau gitu kita pulang aja. Sabar. Gak bisa, Ustadz. Orang begini nih jangan dikasih hati. Ayo kita pulang, Ustadz. Maaf. Barangkali ini hanya salah paham saja. Barangkali kita teruskan saja, Pak Ustadz ya. Jangan pulang dulu. Tolong, jangan pulang dulu. Ibu-ibu, sebentar, ibu-ibu. Ibu-ibu, sebentar. Ibu-ibu, ini dibawa, ibu-ibu. Ini saya siapin untuk dibawa. Kami nggak mau makan makanan haram. Ya, makanan itu kan diperoleh dari hasil rentenir. Dari darah orang. Ayo pulang. Ibu-ibu atas nama keluarga kami minta maaf, Bu. Bu, ibu-ibu.
Mana uang Bu Mina yang 10 juta itu? Sudah habis, Mas. Sudah habis? Iya. Jangan macam-macam kamu ya. Udah bosan hidup kamu. Mau mati, ha? Bang, bicarakan saja dengan baik-baik, Bang. Kasihan, Bapak sudah tua. Hei, jangan ikut campur loh. Iya, Bang. Sana. Anu, Mas, saya belikan motor untuk ngojek. Kalau gitu mana kuncinya? Ambil aja, Mas. Itu. Pres. Loh, ayo. Sial. Tak sumpahin kualat kue. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raib. Pak, jangan baca di sini, berisik. Aku nggak bisa tidur. Sadaqallahul azim. Dikin bawa motor baru punya siapa, Bu? Bagus. Itu artinya mereka berhasil mengambil duit kita, Pak. Itu motornya si Bromo. Astagfirullahaladzim, Bu. Motor itu haknya Pak Bromo. Kenapa diambil lagi? Siapa yang bilang itu haknya dia? Dia mintanya maksa kok. Lagian biar dia tahu kalau dia tuh nggak bisa main-main sama aku, Pak. Pak, tolong bilangin sama si Karji, suruh manggil Bodilah. Ya. Bu Mina, saya mau minta surat tanah saya, Bu. Surat ini nggak bisa saya kembalikan sebelum kamu bayar bunganya, Mbok. Kan saya tidak bawa uangnya, Bu. Loh. Baca dong, Mbok, baca. Kalau di sini Mbok meminjam uang saya dan Mbok harus bayar bunga 20% setiap bulan. Kalau kemarin Mbok nggak bawa uangnya, salah Mbok sendiri dong. Nih, ada cap jempolnya di sini nih. Gimana sih? Ambil uangnya sekarang. Dan mulai sekarang, rumah kamu adalah punya aku. Dan mendingan sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah itu. Nih. Wah, saya tidak mau. Saya mau tinggal di mana? Loh, kan memang surat perjanjiannya sudah begitu, Mbok. Dilah. Wah, tidak bisa. Lebih baik saya lapor sama Pak Lurah. Biar Pak Lurah yang menanganinya. Uang saya tidak pinjam apa-apa. Silakan pergi. Lapor sana. Gila, dikasih aku. Aduh, sikit sampai. Aduh. Kali ya. Sikilku. Aduh, deng. Iya, Pak. Darmin! Pintu-pintu udah dikunci semua belum? Darmin! Darmin! Bu, bisa kan nggak teriak-teriak? Malu sama tetangga. Udah, kamu nggak usah sok menasihati ibu. Mendingan sekarang kamu bawa ibu ke kamar, kepala ibu pusing. Bapak kamu kemana? Bapak ke pengajian, Bu. Bentar lagi aku juga mau nyusul. Tuh orang kerjaan yang ngaji melulu. Gak pernah cari duit. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok orang aja disalahin sih? Malah aku akan sangat bersyukur sekali kalau misalnya ibu ikut ngaji juga. Cahyo, kamu ini nggak usah menasihati ibu. Ibu yang lahirin kamu. Si Mbak Foni kemana? Pergi ke pengajian juga, Bu. Bareng sama Mbak Darmi. Semuanya pergi. Kalian ini nggak ada yang betah di rumah. Kalau nggak ada yang betah, minggat aja semuanya. Ibu istirahat aja ya. Mungkin ibu kecapean. Pergi sana. Kalian memang nggak ada yang pernah mengerti ibu. Pergi sana. Ibu kenapa sih? Pergi kamu sana. Nanti kalau kamu terlambat, kamu nggak akan dapat bekal agama. Pergi. Ayo cepat. 2, 3.
Halo? Ini saya Dikin, Bu. Saya mau kasih laporan. Masalah Bodila dan cucunya. Sudah kami bereskan, Bu. Bagus, Dikin. Kamu memang laki-laki bener. Oh iya dong, Bu. Dikin. Jangan panggil Dikin kalau nggak bisa menyelesaikan masalah seperti ini, Bu. Dan mulai sekarang, rumah Bodila sudah resmi menjadi rumah Bu Mina. Bagus, sayang. Kamu bisa kesini nggak sekarang? Aku kesepian nih. Aku kangen sama kamu. Sekarang, Bu. Tapi ini kan sudah malam. Gak apa-apa. Aku lagi sendirian. Aku kedinginan nih. Bu, bagaimana dengan suami dan anak-anak Ibu? Mereka nggak ada di sini. Mereka semuanya ke masjid. Cepetan datang ya. Tak tunggu ya. Dah. Dah. Jadi, jangan sekali-kali berbuat riba. Apalagi memakan riba berulang-ulang. Percayalah, bahwa harta yang didapat dari riba tidak akan membawa berkah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang berbuat riba. Saudara-saudara yang seiman yang saya cintai, saya ingin mengajak terutama diri saya sendiri dan saudara-saudara semua. Marilah kita berbuat yang dikehendaki Allah. Bersedekahlah banyak-banyak. Karena sedekah itu membawa berkah. Dan Allah berjanji akan menggandakan semua sedekah yang pernah kita keluarkan dari harta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina, apa perlu saya singkirkan si Sanusi itu? Kamu jangan bodoh. Kalau kamu menyingkirkan Sanusi, kamu bisa dicurigai polisi. Tapi saya bosan lah. Harus sembunyi-sembunyi terus kayak gini. Capek. Mulai sekarang, kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, sayang. Kita terus terang aja. Nggak usah disingkirin, si Sanusi pasti pergi sendiri. Maksud kamu gimana, Nah? Kita terang-terangan aja mesra-mesraan di depan Sanusi. Si Sanusi pasti kabur, karena dia nggak berani melawan kamu. Saya jamin, si Sanusi pasti nggak berani sama kamu. Kamu ini benar-benar perempuan yang cantik dan pintar. Kalau gitu, saya keluar sebentar ya. Dikin, ngapain kamu di situ? Saya baru saja tidur sama istri kamu, Mina. Kurang ajar kamu, Dikin. Berani-beraninya kamu mengkhianati aku. Biadab kamu, Dikin. Mina, coba kamu jelaskan apa yang terjadi di dalam. Ayo jelaskan! Aku akan jelaskan. Mulai saat ini, aku dan Dikin akan tinggal bersama. Karena aku butuh seorang laki-laki pemberani. Aku tidak butuh seorang laki-laki lemah dan sok suci seperti kamu, Sanusi. Astagfirullahaladzim. Mina, kamu akan menyesali tindakan-tindakan kamu ini. Kamu sudah lupa diri. Kamu lupa daratan. Allah pasti murka terhadap kamu. Udahlah, Sanusi.
saya lebih bisa menyenangkan dan membahagiakan Mina istri kamu dibanding kamu. Jadi sekarang relain aja. Biar si cantik ini saya yang ngurus, ya? Nauzubillah min zalik. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah sudi mempunyai bapak tiri seperti kamu, Dikin. Ngaca dulu, kamu itu siapa? Dengar ya semuanya. Rumah ini aku yang mengatur segalanya karena rumah ini adalah rumah warisanku. Jadi, kalau kalian tidak suka aku tinggal bersama Dikin, silakan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Baik. Aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan meninggalkan rumah ini. Tapi ingat, Mina. Sebelum aku menceraikan kamu, kamu tidak akan bisa kawin dengan siapapun. Pak, Cahyo minta Bapak jangan pergi dari sini. Yang seharusnya keluar adalah laki-laki biadab itu, Pak. Tidak, anak, tidak. Biar Bapak yang keluar. Bapak sudah terlalu lama menasihati ibumu. Dia tetap saja dengan kekeliruannya. Cahyo, udah. Kampungan banget sih. Pakai acara gendong-gendongan segala. Terus, Pak, pas tadi Cahyo mau keluar, Cahyo ngelihat ibu sama laki-laki itu lagi mesra-mesraan. Biarkan saja, nak. Kita serahkan semuanya pada Allah. Biarkan nanti Allah yang akan membalasnya. Kita mohon Bapak pulang, Pak. Kita nggak mau kehilangan Bapak. Iya, Pak. Setidaknya kalau misalnya Bapak ada di rumah, ibu sama laki-laki itu nggak bisa berbuat yang macem-macem, Pak. Bapak tidak bisa, anakku. Bapak tidak mampu untuk pulang. Kalau Bapak pulang, itu artinya Bapak membiarkan perzinahan yang terjadi di hadapan mata Bapak. Lalu apa bedanya dengan Bapak keluar dari rumah? Bapak tetap membiarkan perzinahan antara ibu dan laki-laki itu, kan? Pak, kita mohon Bapak pulang. Kita hadepin sama-sama, Pak. Kita tolong ibu yang hampir tenggelam. Ya Allah, tunjukkanlah jalan bagiku untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku benar, tapi aku lebih mempercayai kebenaran darimu. Ya Allah, segera berikanlah jalan keluarnya. Siap. Udah, Mina. Kita pindah kamar lain aja ya. Enggak. Ngapain kita yang pindah? Dia yang harus pergi dari kamar ini. Apa-apaan kamu? Mina! Mau apa kalian? Pergi kamu dari sini. Aku mau tidur sama dia, laki-laki perkasa. Ya Allah, berilah aku kekuatan dan kesabaran. Pergi kamu dari sini. Astagfirullahaladzim. Aku tidak sudi kamar ini dijadikan tempat mesum. Keluar kalian! Keluar! Saya bilang keluar! Keluar! Ini kamarku. Ini juga kamarku! Mau apa kamu? Kurang ajar kamu ya! Sudah berani melawan! Sanusi! Suami kamu udah bosan hidup kamu ya! Keluar! Jangan lakukan itu! Keluar! Dosa! Keluar! Minta jangan keluar! Keluar! Kita pikirin lagi. Mina! Keluar! Mina, jangan kamu lakukan itu, Mina. Itu dosa! Jangan berbuat mesum di kamarku! Jangan! Mina! Keluar! Jangan lakukan itu! Itu dosa!
Aku lebih baik mati daripada harga diriku kamu injak-injak. Kalau kamu mau berbuat mesum, jangan di sini, cari tempat lain. Buk, jangan lakukan itu. Brengsek kamu. Jangan. Hei Dikin, jangan kurang ajar di rumah saya. Bu, ibu sudah keterlaluan. Diam kamu. Bawa bapak dan adik kamu pergi dari sini. Bapak. 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 Bapak nggak apa-apa, Pak. Jangan, nak. Jangan. Semuanya ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berbesar hati menerimanya. Tidak ada gunanya kalau kita bersedih terus. Semua orang juga mendapat ujian. Nabi besar Muhammad sekalipun tidak luput diberikan ujian oleh Allah. Apalagi kita ini manusia biasa. Tapi ibu sudah susah diingatkan, Pak Ustadz. Dari mulai mengurung nenek, membungakan uang, dan sekarang ibu main gila sama laki-laki lain. Kami merasa sudah tidak ada harganya lagi di mata ibu. Makanya kami memutuskan untuk meninggalkan ibu. Saya sarankan, dampingilah ibu. Kalian kan tidak mau dikatakan anak yang meninggalkan ibu kandungnya. Tapi ibu juga sudah membuang nenek kan, Pak Ustadz? Itu salah. Tapi kan kalian tidak mau dikatakan salah seperti ibu kalian. Baiklah Pak Ustadz. Kami semua akan berusaha untuk menyadarkan dia. Tapi saya pikir manusia ada batas kesabarannya. Jangan dari sini. Enggak. Lu. Gimana setoran? Wah, hari ini setoran kurang bagus, Bu. Soalnya saat kita datangi rumah-rumah itu, mereka pada ngilang. Iya, Bu. Begitu ngelihat kita, semuanya pada kabur, Bu. Dan ada juga yang menutup pintunya, Bu. Aku tuh nggak mau dengar kabar kayak gitu. Aku cuma mau dengar kabar yang nyenengin. Percuma dong kalian aku bayar kalau kerjaan kalian nggak beres. Kalian nggak boleh tergantung sama Dikin dong. Harus usaha sendiri. Bagaimanapun juga, besok kalian harus pesan lagi. Apapun caranya. Ini nih, gua harus dapetin dia. Pokoknya harus bisa. Mi, bisa tolong bikinkan saya kopi? Sebentar ya. Iya. Pakai susu ya, Mi ya? Maaf, Mas. Susunya nggak ada. Mi, kamu bisa mijit kan? Mijit? Iya. Bisa. Kebetulan ya, badan saya pegal-pegal banget. Capek banget. Tolong pijitin saya di kamar depan ya. Iya. Nanti sore kita mulai jalan lagi, Bu. Tapi Bang Dikin gimana? Apa kita harus lapor dia? Gak usah. Ntar biar aku aja yang kasih tahu. Darmi! 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 Mana sih itu anak? Mas Dikin! Mas Dikin! Darmi! Buka pintunya, Darmi!
Dikin. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Dan kamu sudah menghancurkan keluargaku. Dan sekarang kamu mengkhianati aku. Kau pikir saya suka dengan perempuan reot macam kamu, hah? Jangan mentang-mentang punya uang, kamu sudah merasa bisa membeli saya. Saya bebas menentukan dengan siapa saja saya tidur. Tahu kamu? Keluar kamu dari sini. Dan mulai besok, kamu jangan bekerja di sini lagi. Pergi! Baik! Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Pergi! Ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan anak-anak yang baik. Mereka tetap sayang pada ibunya, meski mereka tahu ibunya sering berbuat salah. Pak. Mataku gak bisa dibuka, Pak. Kamu kenapa, Bu? Tanganku gak bisa gerak. Kakiku juga, Pak, gak bisa gerak. Astagfirullahaladzim. Kaki kamu dingin, Bu. Dan kaku. Aku kenapa, Pak? Aku kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kakinya terasa keras. Aku seperti memegang kayu. Pak Sanusi, sebelumnya saya minta maaf. Bagaimanapun juga saya harus menyampaikan ini kepada Bapak. Kami telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya sangat tidak menyenangkan buat Anda, Pak Sanusi. Tidak apa-apa, dokter. Apapun beritanya, saya akan terima dengan ikhlas. Iya, dokter. Ibu saya sakit apa? Darah tinggi Bu Mina kambuh, mengakibatkan stroke dan kelumpuhan permanen. Jadi, istri saya lumpuh. Aku gak jajan, aku lumpuh. Pergi kalian dari sini, pergi. Sabar ya, Bu. Semua ini cobaan dari Allah. Pergi. Aku gak mau tinggal sini. Keluarkan dari sini. Bu, seharusnya Ibu sadar. Ibu itu udah gak punya siapa-siapa lagi. Sadar, Bu. Iya, Bu. Cobalah Ibu sholat. Menyerahkan diri pada Allah. Mungkin Ibu akan lebih tenang. Pergi kalian dari sini, pergi! Kalian gak dapat apa-apa dari aku, pergi! Kamu juga! Mohon kau di sini, pergi! Keluar!
rumah itu banyak setannya. Malah ibu aku sering ngedengar orang marah-marah, nangis, berantem, tapi gak kelihatan orangnya.